Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi sahbi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini bersama kita seorang tokoh yang sudah tidak asing lagi, Ustadz Nababan atau Kiai Haji Syamsul Arifin Nababan. Beliau adalah pendiri dan pengasuh pesantren Mu'alaf Center An-Naba. Beliau juga pendiri dan pengasuh pesantren modern Darul Ilmi Indonesia yang ada di Bogor. Nah, yang menarik dari beliau ini adalah ternyata beliau tidak hanya seorang tokoh ulama, tetapi beliau juga praktisi dalam dunia haji dan umroh. Beliau ini pembimbing haji lebih dari 4 kali atau bahkan 5 kali saja. Ya. Masya Allah. Sudah 5 kali membimbing ibadah haji, dan kalau umroh nggak terhitung, Ustaz? Iya, betul. Masya Allah, tabarakallah. Maka malam hari ini tepat sekali kalau kemudian kita membahas topik seputar pembekalan manasik haji atau seputar haji, dan langsung dikupas bersama beliau, Ustadz Syamsul Arifin Nababan. Baik, Ustadz, malam hari ini insya Allah kita akan bedah bersama terkait haji dan umroh. Kita mulai dari yang paling sederhana, yang paling mudah, supaya saudara-saudara muslim kita ini semuanya faham tentang apa itu ibadah haji dan bagaimana nilai urgensinya untuk setiap muslim. Nah, Ustaz, di awal untuk perkenalan, mungkin Antum bisa sampaikan dulu prolog perkenalan singkat tentang Antum. Fadhol. Terima kasih Ustadz Nurdin. Beliau ini luar biasa jam terbangnya dalam dunia podcast ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku pemirsa dimanapun Anda berada yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita sudah berada di puncak pelaksanaan ibadah haji, yaitu di 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa ibadah haji itu atau haji itu ada beberapa bulan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu adalah beberapa bulan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya pelaksanaan ibadah haji itu ada berapa bulan sih? Nah, ini banyak pertanyaan, Ustaz. Ya, kalau kita mengacu kepada ayat tadi, Allah mengatakan al-hajju ashhur. Ashhur itu adalah bentuk jamak dari syahrun. Jadi kalau syahrun itu 1 bulan. Syahra ini 2 bulan. Berarti kalau 2 bulan ke atas itu sudah menggunakan jamak taksir. Jadi ashhur. Ashhur itu berarti beberapa bulan. Nah, beberapa bulan di sini menurut jumhur ulama adalah 3 bulan. Yaitu dimulai dari bulan Syawal, bulan Zulqaidah, dan puncaknya tentu di bulan Zulhijjah. Nah, pertanyaannya kenapa harus 3 bulan haji itu? Ya sebenarnya kalau puncaknya pelaksanaan ibadah haji itu sendiri cuma 6 hari saja. Dimulai dari tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Lalu kenapa sampai 3 bulan? Ini kan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan haji ini bukan hanya kepada masyarakat Jazirah Arab, tapi kepada seluruh umat Islam di dunia ini. Nah, sehingga mobilisasi umat ke sana membutuhkan waktu yang lama dan panjang. Ya kalau sekarang pakai pesawat, kalau zaman-zaman dulu kan orang pakai kapal laut. Ya, jadi hari ini Ustadz Nurdin atau malam ini tepat sekali kita membahas tentang ibadah haji maupun juga ibadah umroh sekaligus nantinya. Ya, terima kasih. Baik, pemirsa, tadi belum saya tanya, tapi beliau sudah proaktif ya. Tadi sudah dijelaskan juga hukum
pelaksanaan ibadah haji bagi seorang muslim, siapa saja yang berkewajiban gitu ya. Kemudian termasuk tadi bulan-bulannya, kapan pelaksanaannya sudah dijelaskan. Nah, kalau bicara tentang mulai dari awal pengertian ibadah haji itu apa untuk saudara-saudara kita yang awam supaya mereka tahu, lalu kemudian syarat untuk bisa melakukan ibadah haji itu apa gitu, mungkin bisa disampaikan. Ya, mungkin saya harus menjelaskan ini secara detail. Ya, saya jelaskan secara detail agar jamaah yang baik yang sedang melaksanakan ibadah haji saat ini maupun yang akan melaksanakan ibadah haji pada tahun-tahun berikutnya. Ya, semua kita sudah paham pengertian haji secara bahasa itu artinya mengunjungi Baitullah. Ya. Secara peristilahan tentunya haji itu adalah menetapkan hati berangkat ke Baitullah, yaitu melaksanakan ibadah haji dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariat. Nah, tentu juga secara fikih kita dijelaskan apa saja sih syarat berhaji itu. Nah, semua kita sudah tahu syarat haji itu yang pertama tentu harus beragama Islam. Jadi orang yang boleh pergi haji itu adalah orang yang beragama Islam. Yang kedua, orang yang akalnya sehat. Kemudian yang ketiga, orang yang sudah baligh. Orang yang sudah baligh. Jadi baligh ini ukurannya ya minimal, kalau laki-laki itu udah tahulah kita ya. Ya umur-umur 12 tahun. Kalau perempuan sudah menstruasi gitu, itu sudah baligh itu, udah boleh haji. Kemudian ya istitoah. Dia mampu melaksanakan ibadah haji itu. Karena haji ini ya adalah diwajibkan oleh Allah kepada orang yang mampu. Mampu di sini meliputi finansial, mampu juga secara fisik. Dan juga bagian daripada istitoah di sini adalah keadaan di tanah suci dipastikan aman. Harus aman. Nah, bagi perempuan syaratnya harus ada mahram. Nah, di situ ya. Itu kalau bicara syarat. Nah, sedangkan bicara tentang rukun, nah, rukun ini sesuatu yang mesti dilakukan. Karena dalam ibadah haji ini Ustaz, ada namanya rukun, ada namanya wajib. Ya, jadi kalau rukun itu sesuatu yang mesti dikerjakan. Kalau dia tidak dikerjakan, batal hajinya. Tidak bisa ditebus dengan apapun. Tetapi kalau wajib haji itu tertinggal misalnya, itu masih bisa ditebus dengan membayar dam, yaitu menyembelih dengan seekor kambing begitu ya. Nah, saya jelaskan dulu tentang rukun-rukun haji ini. Rukun haji itu yang pertama adalah berihram atau berniat. Ya, niat dengan mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Ya, labbaik Allahumma hajjan. Nanti saya jelaskan apa saja jenis-jenis haji, saya berikan penjelasan yang umum dulu. Ya. Kemudian yang kedua rukunnya adalah ukuf di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Ya, ukuf di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Karena Rasul mengatakan al-hajjul Arafah. Haji itu adalah ukuf di Padang Arafah. Kemudian yang ketiga adalah tawaful ifadah. Yaitu tawaf yang rukun. Kemudian yang keempat itu sa'i. Kemudian yang kelima rukunnya adalah tahallul. Nah, kalau mau ditambah lagi yang keenam adalah tertib. Tertib artinya berurutan. Jadi nggak bisa kita tawaf ifadah dulu baru ukuf, nggak bisa. Harus ukuf dulu, ya tanggal 9 baru kemudian tawaf ifadah. Ini rukun yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Kalau ini tertinggal, wajib dia mengulangi lagi hajinya pada tahun berikutnya kalau masih ada panjang umur dan ada kesempatan. Kemudian ada namanya wajib haji. Apa saja wajib haji itu, saudara? Yang pertama adalah berihram dari miqat. Nah, ini. Jadi kalau berihramnya sendiri itu adalah rukun. Nah, saya jelaskan. Kalau berihram itu rukun. Tapi berihram dari miqat itu adalah wajib haji. Nah, itu bedanya. Jadi tolong dipisahkan ya. Berihram itu rukun, tapi berihram dari miqat itu wajib. Baik. Nah, itu ya. Nah, miqat itu apa?
Mikot secara bahasa artinya batas. Nah, batas di sini ada dua. Pertama ada namanya mikot zamani, batas waktu. Yang kedua ada namanya mikot makani, batas tempat. Nah, berbicara tentang mikot zamani, ini hanya berlaku kepada haji saja. Ada batas waktu. Waktunya tertentu saja. Beda dengan umroh. Kalau umroh itu tidak ada batas waktunya, unlimited. Kapan saja Anda ingin berumroh, boleh. Tapi kalau haji, hanya di 3 bulan itu saja. Puncaknya di bulan Zulhijjah. Jadi Anda yang berniat untuk pergi haji di tahun itu, sudah boleh berangkat tanggal 1 Syawal. Sudah boleh berangkat. Maka Allah katakan, Al-Hajjul Ashhurum Ma'lumat. Haji itu beberapa bulan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh Ustaz, ngapain? Itulah sebabnya keluasan Islam ini, loh kalau di awal-awal itu ngapain aja? Itu sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ada 3 pilihan haji. Nah, saya harus detail ini. Ada 3 pilihan haji. Yang pertama namanya haji ifrat. Haji ifrat ini adalah dia pergi ke tanah suci hanya berhaji tok. Maka ifrat ini tunggal. Nah, orang yang dilakukan oleh orang Indonesia, Ustaz? Ya, orang siapa saja boleh. Haji ifrat. Cuma kalau di awal-awal di bulan Syawal dia mengambil haji ifrat, itu gak akan sanggup. Kenapa? Karena dia dari mikot meletakkan niatnya untuk berhaji, langsung berhaji, labbaik Allahumma hajjan. Begitu dia berihlal ihram untuk haji, maka dia tidak boleh melanggar larangan-larangan ihram itu. Saat itu berlaku larangan-larangan haji. Iya, gitu begitu dia berihram, tidak berlaku larangan-larangan ihram, bukan larangan haji, larangan ihram. Larangan ihram. Ya, dia tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit, tidak boleh pakai wangi-wangian, ya, tidak boleh menggunting rambut, tidak boleh menggunting kuku, tidak boleh membunuh hewan, tidak boleh mematahkan pohon-pohon, tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Lalu kalau berangkat di awal-awal bulan Syawal, siapa yang tahan? Dalam keadaan berihram terus, apalagi kalau musim dingin begitu, tidak sanggup. Maka orang yang berangkat di awal bulan Syawal tidak dianjurkan mengambil haji ifrat. Pilihannya? Nah, makanya ada beberapa pilihan. Yang kedua ada namanya haji qiran. Haji qiran ini adalah artinya bersama-sama, menggabungkan 2 niat dalam satu amalan. Yaitu dia berniat haji dan umroh sekaligus. Maka kalimatnya labbaik Allahumma hajjan wa umrotan. Tapi dalam satu amalan. Ya Allah, inilah aku datang melaksanakan ibadah umroh, haji dan umroh sekaligus dalam satu amalan saja. Nanti kalau dia masuk ke tanah suci, cukup melaksanakan tawaf kudum saja. Tawaf kudum sebagai penghormatan. Nah itu juga berat. Kenapa? Kalau haji qiran ini, dia harus membawa binatang atau membawa hadiyu, membawa binatang sembelihan dari negerinya, tidak boleh dibeli di Makkah. Jadi kalau kita dari Indonesia mengambil haji qiran, bawa kambing dari sini, waduh bisa jatuh pesawat itu. Ya, tidak mungkin kita melakukan haji qiran itu, berat. Karena harus membawa kambing dari negara di mana dia berada, tidak boleh membeli di tanah suci. Nah, jadi ini juga tidak mungkin kita lakukan haji qiran. Nah, yang mungkin kalau di awal-awal orang Indonesia ataupun dari negara lain, dia mengambil haji tamattu. Apa itu haji tamattu? Tamattu secara bahasa artinya bersenang-senang. Tetapi dalam pelaksanaan, tamattu itu artinya dia mengerjakan umroh dulu baru berhaji. Jadi dipisah. Jadi dia pergi ke tanah suci itu, berhaji pada tahun itu, dia berumroh dulu baru dia berhaji. Maka kalau dia nanti mengambil haji tamattu, ya, niatnya ketika di mikot jangan mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Kalau labbaik Allahumma hajjan berarti dia mengambil haji ifrat. Bahaya. Maka dia wajib mengatakan labbaik Allahumma umrotan. Tapi umrohnya bukan umroh biasa, ini umroh tamattu. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 196, "Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal haji." Barang siapa yang mengambil haji tamattu, yaitu berumrah dulu baru dia berhaji, ya,
maka kepada orang yang mengambil haji tamattu ini, karena dia bersenang-senang, nanti setelah dia umroh, tidak ada lagi larangan-larangan ihram, dia bebas sampai menunggu tanggal 8 Zulhijjah nanti, maka ada konsekuensinya, dia wajib membayar dam, seekor kambing. Ya, dia membayar dam. Lalu kalau tidak punya uang bagaimana? Boleh diganti dengan apa? Puasa. Ya, faman lam yajid, barang siapa yang tidak sanggup membayar dam, menyembelih seekor kambing, faman lam yajid, fasiyamu thalathati ayamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Dia wajib berpuasa selama 10 hari. Dengan teknis, dengan cara pelaksanaannya, 3 hari dia puasa selama di tanah suci, dan 7 hari dia sempurnakan setelah kembali ke tanah air. Tilka asyaratun kamilah, itulah 10 hari yang sempurna kata Allah Subhanahu wa taala sebagai penggantinya dam, menyembelih seekor kambing. Jadi orang yang pergi haji ke tanah suci di awal-awal bulan Syawal atau di awal bulan Zulqaidah, keder kalau mengambil haji ifrat. Kalau haji ifrat memang tidak ada membayar dam, tetapi siapa yang sanggup, begitu dia meletakkan niat labbaik Allahumma hajjan, maka berlaku kepadanya larangan-larangan ihram. Ya, yaitu tadi tidak boleh memakai pakaian yang berjat. Dia selamanya hanya pakai 2 helai. Kalau musim dingin itu kan repot, nggak sanggup. Dan kalau melanggar dia ganti baju biasa, dam seekor kambing. Melanggar lagi, bayar lagi. Maka itu berat. Oleh karena itu dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 pilihan haji itu. Ada haji ifrat, ada haji qiran, dan ada haji tamattu. Nah, kalau Anda mau mengambil haji ifrat, saya sarankan itu kalau masuk tanah suci sekitar tanggal-tanggal 5 atau 6 Zulhijjah, boleh mengambil haji ifrat. Lebih baik. Karena Anda nanti tidak membayar dam. Berangkat ke sana hanya haji saja niatnya, tidak melakukan ibadah umroh. Nah, itu haji ifrat. Jadi itu menarik. Oleh karena itu jelaskan, wajib haji yang pertama itu adalah berihram dari mikot. Berihram dari mikot. Tadi jelaskan, mikot ada 2, ada mikot zamani, batas waktu. Batas waktu itu dalam haji cuma 3 bulan saja, bulan Syawal, Zulqaidah, dan bulan Zulhijjah. Kemudian ada itu namanya mikot makani. Mikot makani batas tempat. Jadi batas tempat ini yang ditentukan Allah dan Rasulnya, cuma ada 5 tempat di dunia ini yang boleh meletakkan niat ihram. Tidak boleh di tempat manapun. 5 mikot. Yang pertama itu namanya Zulhulaifah atau Bir Ali. Itu yang ada di Madinah. Jadi penduduk Madinah atau orang-orang yang melintas lewat Madinah meletakkan niat ihramnya itu baik dalam berhaji maupun berumrah itu di Bir Ali itu. Ya, lebih kurang 15 menit lah dari Masjid Nabawi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah Juhfah. Juhfah ini sekitar 95 km lah dari Mekah arah ke Mesir sana. Itu adalah orang-orang yang Mesir, penduduk Mesir atau yang melintas lewat Mesir sana, maka meletakkan mikotnya di Juhfah itu. Kemudian yang ketiga ada namanya Yalamlam. Yalamlam ini sekitar 70 atau 80-an kilo dari Mekah itu, di sekitar pegunungan di Jeddah. Nah, di situ adalah orang-orang Yaman atau dari Indonesia atau dari negara mana yang melintas Yalamlam itu. Nah, biasanya itu di pesawat yang langsung menuju Jeddah. Meletakkan niatnya itu di atas pesawat 15 menit menjelang landing. Ya, itu tempat mikot orang-orang yang melintas dari Yalamlam. Kemudian yang yang keempat ada namanya Qarnul Manazil, itu sekitar Taif sana. Ya, lebih kurang 75 km dari Mekah itu. Nah, orang-orang yang dari Jordan, dari Palestina, dari mana-mana itu yang melintas lewat Qarnul Manazil, di sana mereka meletakkan niat. Juga di atas udara, bisa juga salah mendarat. Kemudian yang kelima adalah Dzatu Irq. Itu adalah orang-orang Irak, orang-orang Iran yang ingin berhaji atau berumrah meletakkan niat di situ. Jadi Ustadz, hanya 5 tempat mikot di dunia ini. Dan berlaku untuk semua muslim di seluruh dunia. Muslim di seluruh dunia. Tidak bisa kita berniat di sini di bandara, tidak bisa. Ya, hanya tempat 5. Cuma ulama-ulama Indonesia ada yang membolehkan ya meletakkan niat ihram di Jeddah karena jaraknya dengan Yalamlam tidak begitu jauh. Itu adalah ijtihad para ulama-ulama kontemporer dari Indonesia saja. Itu oke, tidak bisa kita debat masalah itu. Nah, itu yang pertama adalah wajib haji. Ihram,
berihram dari mikot. Kemudian yang kedua, ya, yang dikatakan wajib haji itu adalah melempar Jumratul Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah. Ya, ingat. Tanggal 10 Zulhijjah hanya satu tiang yang dilempar. Namanya Jumratul Aqabah. Tanggal 10 Zulhijjah. Itu adalah wajib haji. 7 batu saja. Nah, kalau ini tidak dilakukan, boleh ditebus dengan menyembelih seekor kambing. Kemudian yang ketiga, yang termasuk wajib haji itu adalah mabit di Musdalifah. Malam tanggal 10 sampai 10 pagi. Itu wajib. Bermalam walau hanya sesaat karena crowded, yang penting sempat bermalam di Musdalifah di malam ke-10 itu. Kemudian yang berikutnya wajib haji adalah mabit di Mina pada Ayyamut Tasyrik. Malam tanggal 11, malam 12, malam 13. Itu wajib. Nah, minimal 2 malam. Ya, namanya nafar awal 2 malam, nafar sani 3 malam. Allah mengatakan faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaih. Barang siapa yang ingin segera meninggalkan Mina dengan bermalam 2 malam saja di Mina, boleh, tidak ada dosa baginya kata Allah. Tetapi wa man ta'akhkhara fala itsma alaih liman ittaqa. Barang siapa yang mengakhirkan, ingin menyempurnakan sampai 3 malam, tidak ada dosa baginya bagi orang yang ingin mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bermalam 3 malam itu lebih utama, namanya nafar sani. Nah, itu adalah wajib haji. Kemudian yang berikutnya adalah melempar jumrah, 3 jumrah pada Ayyamut Tasyrik. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Zulhijjah. Masing-masing 3 tiang. Ya, 3 tembok kalau sekarang. Jumratul Ula 7 batu, Jumratul Usta 7 batu, dan Jumratul Aqabah 7 batu. Ya, itu selama 3 hari, setiap hari. Jadi tanggal 11-nya 3 tiang, 21 batu berarti. Hari keduanya juga begitu, hari ketiganya juga begitu. Itu adalah wajib. Tapi kalau ketinggalan tidak dilaksanakan, bisa ditebus dengan dam lagi. Nah, yang terakhir wajib haji itu adalah tawaful wada'. Tawaf perpisahan, ya. Tawaf perpisahan itu termasuk juga wajib haji. Nah, ini Saudara detailnya tentang syarat, kemudian rukun, kemudian wajib hajinya. Nah, saya ingin menggiring dulu pemirsa ini. Baik. Saya ingin menggiring antum, seakan-akan antum sekarang ikut saya. Saya sedang memandu antum untuk pergi haji. Masya Allah. Ingin pandu antum sekarang. Sekarang kita katakan mengambil haji tamattu. Ya, haji tamattu. Dijelaskan dulu Ustaz. Saya jelaskan. Yang yang umum dilakukan oleh jamaah Indonesia itu Ya, dari ketiga ini. bukan hanya Indonesia, dari seluruh dunia. Seluruh dunia, Masya Allah. Karena kalau dia di awal-awal bulan, Ya. tapi kalau dia masuk Makkah itu adalah tanggal-tanggal di 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah, mungkin masih mungkin mengambil haji ifrad. Karena tidak terlalu lama di berihram. Berarti lebih kurang dia 10 hari berihram. Jadi mayoritas jamaah haji mereka mengambil haji tamattu. Pasti ya? tamattu. Baik. Ya, qiran tidak mungkin. Tapi yang bukan- menariknya tadi antum sampaikan, ifrad ini sangat berat. Gitu berat, ya? Sangat dalam menjaga larangan-larangan ihram. Tapi antum kasih tips, kalau apakah mungkin dikerjakan oleh jamaah haji? Mungkin. Mungkin. Dan Di 10 hari pertama. timing waktunya kalau ifrad itu di di bulan Zulhijjah. di bulan Dzulhijjah tanggal 6 itu. tadi ya. Kalau 10 hari masih mungkin lah. Oke. Ya, baik. meninggalkan larangan-larangan ihram itu masih Ya. mungkin. Tapi kalau 2 bulan tidak mungkin, berat. Dan memang tidak dibayar dam. Tapi kalau haji tamattu bayar dam. Maka saya menggiring antum sekarang ini kita mengambil haji tamattu. Yuk, bagi yang belum berangkat nih, Baik, akan berangkat kita haji tamattu. Yuk, kita aminkan ya, Ya. pemirsa semuanya. Ya, sekarang Kita ikuti aminkan. saya, seakan-akan antum sekarang sedang berhaji ikut saya sekarang. Baik, baik. Ayo kita haji tamattu. Nah, katakan kita terbang ke Madinah dulu. Kita ke Madinah, begitu sampai di Madinah kita bermalam di Madinah. Kalau di Madinah itu saudara tidak ada rangkaian ibadah haji atau umrah. Madinah itu hanya tempat ziarah saja. Ya, etikanya kita yang membawa agama Islam kan Rasulullah. Kebetulan makamnya di sana, kuburannya di Madinah, ya kita kulunwon lah. Kita ziarah dulu ke makam beliau di Madinah, mengunjungi masjid beliau,
yang mula-mula dalam Masjid Kuba, kemudian mengunjungi masjid beliau yang kedua adalah Masjid Nabawi. Ya, mengunjungi juga tempat-tempat bersejarah seperti Kuba, Jabal Uhud, kemudian mengunjungi kuburan para syuhada di Jabal Uhud, kuburan para sahabat juga di Baqi dan lain sebagainya, banyak tempat bersejarah. Nah, sekarang kita pergi haji dari Madinah, mengambil haji tamattu. Nah, sekarang kita akan berangkat katakan di bulan Syawal atau di bulan Zulqaidah. Berangkatlah kita sekarang menuju ke Mekah. Terlebih dahulu kita mampir dulu di Mikot di Bir Ali atau Zulhulaifah. Apa niat kita? Niat kita mengambil haji tamattu adalah umrah. Kita berangkat ke Mikot di Bir Ali. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Artinya, ya Allah, inilah saya datang memenuhi panggilanmu untuk berumrah. Ya, lalu memperbanyak talbiyah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, begitu antum meletakkan niat ihram ini untuk umrah, maka berlakulah kepadamu larangan-larangan ihram itu, yaitu tidak boleh memakai lagi yang berjahit bagi laki-laki. Kalau perempuan boleh. Karena perempuan tidak ada pakaian ihramnya, yang penting menutup aurat. Laki-laki hanya 2 helai saja. Kemudian bagi laki-laki dan perempuan tidak boleh menggunakan minyak wangi. Kecuali ke badan sebelum berihram. Boleh. Kemudian tidak boleh menggunting kuku. Tidak boleh mencukur rambut. Ya, tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Tidak boleh membunuh hewan. Tidak boleh menghancurkan pohon-pohon. Tidak boleh nikah. Tidak boleh menikahkan. Tidak boleh menjadi saksi nikah. Berlaku larangan ihram ini. Kalau dilanggar, ada damnya. Termasuk ada mengambil fidyahnya. Termasuk mengambil barang temuan nggak boleh, Ustaz ya? Ya, tidak boleh. Ada fidyahnya. Ada 3 tebusannya. Pilihan. Imma dia berpuasa 3 hari, atau memberi makan 6 orang miskin, atau menyembelih seekor kambing. Silakan dipilih. Satu pelanggaran. Ya, katakan dia lagi berihram digunting kuku. Satu pelanggaran. Pilih salah satu di antara 3. Mau pilih puasa 3 hari di sana, atau memberi makan 6 orang miskin dengan harga 10 real. 1 orang kali 6, 60 real. Atau menyembelih seekor kambing, lebih besar lagi. Satu pelanggaran. Nah, berlaku itu. Nah, maka kita selama berihram itu harus menjaga jangan sampai melanggar larangan-larangan ihram itu. Lalu setelah kita berihram di Bir Ali, kita melakukan solat sunnah ihram dulu 2 rakaat. Habis itu baru kita go. Ada yang naik kereta api, ada yang naik bis atau naik kendaraan pribadi berangkat. Ayo kita jalan menuju ke Makkah. Biasanya setelah sampai di Makkah kita transit dulu di hotel. Sekitar 2 jam lah lebih kurang. Sana kita rehat sebentar, kemudian makan minum. Habis itu baru mutawif. Mengajak kita untuk turun dari hotel semua dalam rangka berangkat ke haram, melaksanakan ibadah umroh tamattu tadi. Dalam keadaan yang bersuci semuanya. Sudah berwudu semuanya. Lalu berangkat kita sama-sama ke haram untuk umroh. Begitu sampai di masjid, pintu masjid, kita baca doa dulu. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabaruk tayyadal jalali wal ikram. Habis itu kita masuk, langsung melihat Ka'bah dulu. Begitu melihat Ka'bah, kita baca doa. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa birran. Itu langsung menangis biasanya kita melihat Ka'bah itu. Setelah itu masuk kita ke pelataran Ka'bah. Akan memulai tawaf. Dari mana kita tawaf? Kalau dulu Rasul memulai tawaf dari Hajar Aswad, dia cium Hajar Aswad. Tapi sekarang mustahil kita mengawali tawaf dengan mencium Hajar Aswad. Maka di situ ada dibuat garis hijau, tanda hijau, lampu hijau. Itu garis lurus kepada Hajar Aswad. Kita hanya dianjurkan istilam saja dada dan mengucapkan Bismillah ya Allahu Akbar. Isyarat saja. Isyarat saja. Akan memulai ihram, memulai tawaf. Begitu kita mengatakan
Bismillah Akbar, mulai tawaf, langsung baca doa. Allahumma imanan bika, wa tasdiqan bi kitabika, wa wafa'an bi ahdika, wa tiba'an li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Habis itu kita berjalan zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau apa saja zikir-zikirnya. Lalu kita melintas nanti di makam Ibrahim. Tempat pijakan kaki Ibrahim ketika membangun Ka'bah itu. Dianjurkan kita baca doa. Rabbi adakilni mudkhala sidqin, wa akhrijni mukhraja sidqin, wa ja'alli min ladunka sultanan nasira, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Terus kita keliling. Begitu sampai di rukun Yamani, mau ke Hajar Aswad, dianjurkan kita, Nabi menganjurkan baca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Satu putaran. Begitulah sampai startnya dari Hajar Aswad, juga bertemunya di Hajar Aswad satu putaran. Kita lakukan selama 7 putaran. Tetapi saudara perlu diingat, apabila tiba-tiba batal wudunya lagi tawaf, boleh enggak kita lanjutkan itu tawaf? Haram. Karena tawaf sama dengan solat kedudukannya. Haram hukumnya melanjutkan. Katakan dia 2,5 putaran. Batal, segera berudu, dia baru dapat 2 itu. Setengahnya dihilangkan. Wudu, kemana wudu? Kalau keluar jauh, di sekitar pelataran Ka'bah itu ada zam-zam, air zam-zam. Gunakanlah air zam-zam itu sedikit saja. Yang wajib-wajib saja, yang rukun saja. Jangan berkumur-kumur. Ya, jangan istinsyak, jangan. Langsung aja ke muka yang wajib. Sekali aja ambil air zam-zam segini, 1 gelas kecil, langsung ke muka sekali aja. Ratakan semua mukanya. Kemudian itu sekali juga kan ratakan semua ke kanan, tangan kanan. Kemudian tangan kiri sekali, kemudian ke kepala sekali. Kemudian ke kaki sekali. Ya, udah. Lalu Anda lanjutkan. Tadi batal 2,5, dapat 2 saja. Kekurangannya 5. Mulai dari mana? Bukan di tempat yang batal. Anda memulai dari Hajar Aswad lagi. Ya, dengan istilah Bismillah Allahu Akbar, lanjutkan 5 putaran lagi. Jadi kita nggak perlu wudhu seperti kita wudhu biasanya di jangan, keran itu gitu ya? air zam-zam. Haram kita menggunakan wudhu itu untuk dikonsumsi, untuk diminum. Itu kenapa beberapa jamaah ada yang membawa zam-zam saat tawaf di tasnya Ya, gitu, kalau Ustaz, dia ya? batal. Tapi jangan duduk di situ. Basah semua nanti. Agak ke pinggir. Nah, begitu ya. Itu kalau batal. Ustaz, masih di tawaf, tadi mungkin belum disampaikan. Jadi ketika tawaf untuk yang jamaah laki-laki, biasanya apakah wajib untuk membuka lengan kanan ini pada saat kanan tawaf? ini terbuka. Yang ini terbuka, ini tutup. Yang kanan laki-laki ya. Kalau perempuan tidak boleh pakai cadar. Kalau baru sadar ketika mungkin 1 putaran ini kaitannya tawaf umroh ya, Nah, bukan itu tawaf sunnah. Itu sunnah. Oh, jadi nggak apa-apa ya? Itu sunnah, tidak wajib. Baik. Jadi tidak ada dendanya. Kalau dia lupa, ya langsung aja. Kalau dia ingat itu tidak wajib. Begitu Sunnah ingat saja. langsung buka aja Iya. untuk mendekat ke sunnah gitu ya. Oke. Baik. Nah itu setelah kita tawaf 7 putaran, apa yang kita lakukan? Salat sunnah dulu, salat sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim kalau bisa. Habis itu habis doa, sebelum berangkat ke mas'ah tempat sa'i, dia minum air zam-zam dulu. Ketika akan minum, baca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan wasi'a, wa shifaan min kulli da'. Nah minum. Habis minum air zam-zam, lalu berangkatlah ke Bukit Sofa untuk sa'i. Dia mengatakan, inna sofa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita awi' tamara, fala junaha alaihi ayat tawafa bihima, wa man tatawa khairan, fa inna allaha syakirun alim. Begitu sampai di Bukit Sofa, dia akan memulai sa'i, dia menghadap ke kiblat dengan bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil ham. Kemudian dia turun menuju ke Marwah untuk melakukan sa'i. Begitu nanti dia melintas, ada 2 tiang, 2 pilar yang warna hijau, ada lampu warna hijau. Disunnahkan dia baca doa, Rabbighfir, yang laki-laki berlari kecil, yang perempuan jalan santai. Dengan baca doa, Rabbighfir, warham, wa'fu, watakarram, watajawaz, amma ta'lam, innaka ta'lam, ma la na'lam, innaka antallah al-azzu al-akram. Itu jalan santai lagi. Begitu mau mendaki Bukit Marwah, baca lagi doa, inna sofa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita awi tamara, fala junaha alaihi ayat tawafa bihima, wa man tata'a khairan, fa inna allaha syakirun alim. Sampai di Marwah, itu sudah dihitung 1 putaran. Jadi kalau return PP itu, sudah 2 putaran.
Sampai di Marwah, putaran kedua bertakbir lagi menghadap kiblat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Begitulah startnya dari Bukit Sofa, endingnya di Bukit Marwah. 7 putaran. Kalau bedanya dengan tawaf tadi, kalau Anda batal wudu ketika sa'i, tidak wajib Anda berudu. Boleh dilanjutkan sa'inya. Beda dengan tawaf. Kalau tawaf itu sama dengan sholat. Tapi kalau sa'i batal wudu, boleh teruskan. Oh, kalau pengen mantap berudu, situ ada juga air zam-zam. Silakan, gak apa-apa. Tapi kalau takut ditinggal jamaah, lanjut aja sa'inya. Sah. Karena itu adalah hanya napaktilas perjalanan keluarga Nabi Ibrahim, yaitu Hajar. Nah, kemudian begitu selesai, apa yang dilakukan dalam umrah? Tahallul. Tahallul artinya menggunting rambut. Arti tahallul itu menghalalkan. Jadi yang bisa melepaskan dia dari ikatan larangan-larangan ihram itu hanya dia dengan tahallul menggunting rambut tadi. Nah, bagi laki-laki sangat dianjurkan botak. Karena Rasul mendoakan 3 kali rahimahullahul muhallikin. Rahimahullahul muhallikin, rahimahullahul muhallikin. Semoga Allah merahmati orang yang botak 3 kali. Wal muqassirin, dan memendekkan itu didoakan Nabi 1 kali saja. Boleh dipendekkan bagi laki-laki. Perempuan minimal 3 helai. Nah, habis itu tertib. Nah, ini ibadah umroh tamattu. Nah, begitu Anda selesai umroh ini, maka Anda tidak ada lagi larangan ihram, sudah bebas. Makanya bersenang-senang, bebas Anda. Nah, tak ada lagi mau hubungan suami istri sudah boleh. Ya, tak ada larangan lagi, bebas. Baru nanti Anda tanggal 8 Zulhijjah, barulah kemudian masuk pelaksanaan ibadah haji itu. Begitu tanggal 8 Zulhijjah, seluruh jamaah haji berihlal ihram, meletakkan niat ihram dari mana? Dari hotel masing-masing di Makkah. Itu permulaan haji. Mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, inilah aku datang memenuhi panggilanmu untuk berhaji. Nah, begitu dia ihlal ihram tadi, berlaku lagi kepadanya larangan-larangan ihram itu sampai dia nanti tahallul. Nah, apa yang dilakukan jamaah haji tanggal 8 Zulhijjah? Tanggal 8 Zulhijjah namanya hari tarwiyah. Jamaah disunnahkan, bukan wajib, sunnah. Disunnahkan berangkat dulu ke Mina. Bermalam 1 malam di Mina. Ya, 1 hari penuh, 1 hari semalam di Mina. Sudah sampai di Mina sebelum zuhur. Apa yang dilakukan di Mina? Di Mina dia sholat seperti biasa. Bedanya kalau di Mina dia sholat 5 waktu, mengkosor sholat-sholat yang wajib yang 4 rakaat dunal jam'i tanpa menjamak. Jadi selama di Mina hanya boleh mengkosor yang 4 rakaat, tidak boleh menjamak. Jadi sholat zuhur 2 rakaat, zuhur aja. Tidak boleh dijamak. Nanti waktu asar sholat asar lagi 2 rakaat. Masuk maghrib sholat maghrib 3 rakaat. Masuk isya sholat isya 2 rakaat. Masuk subuh sholat subuh 2 rakaat. Sampai tanggal 9 pagi subuh. Kemudian begitu tanggal 9 Zulhijjah, seluruh jamaah yang ada di Mina itu bertolak menuju ke Arafah untuk melaksanakan puncak haji, yaitu ukuf di padang Arafah. Mulainya? Mulainya jam 12 waktu zawal, begitu masuk waktu zuhur. Ya, begitu masuk waktu zuhur, maka di sana diawali dulu dengan khutbah Arafah seperti sholat Jumat. Khutbah Arafah dulu, begitu habis khutbah, seluruh jamaah yang di tenda-tenda melaksanakan sholat zuhur dan asar jamak qasar takdim. Ya, itu bedanya. Kalau di Mina tidak boleh dijamak. Tapi kalau di Arafah jamak qasar takdim. Begitu sholat zuhur 2 rakaat, kemudian sholat asar 2 rakaat. Lalu apa? Habis itu ya makan, ya berzikir, ya berdoa, dan dianjurkan karena doa paling mustajab itu paling dekat hamba dengan Allah itu di Arafah. Maka laki-laki dianjurkan di luar tenda doa ngangkat tangan sampai gini sampai kelihatan ketiaknya. Saking dekat jadi dengan Allah di Arafah itu. Ya, ibu-ibu nggak usah ikut-ikutan begitu. Nggak boleh, aib. Cukup seperti biasa saja. Tapi laki-laki begini, ya. Sampai kapan waktu ukuf? Mulai dari zuhur sampai terbenam matahari maghrib saja. Itu kenapa di tanggal 9 kita yang di tanah air disunahkan untuk puasa Arafah. Iya. Supaya kita ada kontak batin dengan jamaah yang Arafah itu. Lalu saya lanjutkan. Begitu azan maghrib, kalau dulu Rasul yaitu tidak azan Bilal, tidak sholat maghrib isya di Arafah. Tapi Nabi langsung berjalan menuju ke Musdalifah. Di Musdalifah Nabi melakukan jamak takhir, sholat maghrib dan isya.
Tapi dalam sekarang yang sangat crowded, sepertinya mengikuti sunnah ini agak berat. Bisa-bisa nanti kita nyampe di Musdalifah, Allah jaraknya cuma 7 kilo. Bisa sampai jam 1 malam, jam 2 malam. Orang sudah letih, ya capek, cari tempat duduk juga agak susah. Maka tidak apa-apa. Itu kan tempat cuma pilihan sunnah saja. Sholatnya sendiri wajib. Nah, maka tidak mengapa jamaah haji itu langsung sholat maghrib isya di Arafah saja. Jamak qasar, takdim. Maghribnya 3, isyaknya 2 rakaat. Nah habis itu lalu bertolak ke Musdalifah. Malam tanggal 9. Tanggal 9, malam 9 itu mereka bermalam 1 malam penuh. Sampai subuh di Musdalifah. Ya. Nah begitu tanggal 10 Zulhijjah. Ibaratnya Ustaz. Jamaah itu sedang berada di persimpangan jalan. Ya. Ya. Berada di persimpangan jalan ibaratnya. Jamaah sudah berada di persimpangan jalan. Lalu saudara, apa yang dimaksud dengan persimpangan jalan? Di tanggal 10 Zulhijjah itu, yang mana didahulukan jamaah? Apakah tanggal 10 jamaah berangkat ke Mina, ke Jamarot untuk melempar Jumratul Aqabah kemudian tahallul? Atau dia berangkat dulu ke Mekah, melakukan mendahulukan tawaful ifadah, sa'i kemudian tahallul? Nah, yang mana yang afdal? Tentu kalau berdasarkan sunnah, Rasul berangkat ke Mina dulu. Melempar jumrah dulu, melempar Jumratul Aqabah dulu 1 tiang. Begitu melempar Jumratul Aqabah tanggal 10, kemudian langsung tahallul, gunting rambut. Itu namanya tahallul awal. Kalau sudah tahallul awal, gunting rambut, melempar jumrah, gunting rambut, tahallul awal namanya, maka larangan ihram tadi tidak ada lagi. Tinggal 1 yang tidak boleh, yaitu belum boleh melakukan hubungan suami istri kalau baru tahallul awal. Nah, apabila tanggal 10 itu ya dia mau ingin menyempurnakan langsung melakukan tawaful ifadah, boleh. Nanti dia tawaf ifadah, tawaf 7 putaran di Ka'bah, kemudian sa'i. Nah, ketika sa'i nanti jangan gunting rambut lagi. Gunting rambut cukup 1 kali. Kalau sudah gunting rambut di Mina ketika Jumrah Aqabah tadi, maka ketika sa'i jangan gunting rambut lagi. Dan itu kalau sudah sa'i dia sudah melakukan tawaful ifadah, namanya sudah tahallul sani atau tahallul kubra. Dengan demikian tidak ada lagi larangan ihram. Hubungan suami istri juga sudah boleh. Tetapi kalau mau diakhirkan juga setelah tanggal 13 Zulhijjah, diakhirkan tawaful ifadah boleh. Nah dia setelah melempar Jumratul Aqabah kemudian tahallul, dia kembali ke tenda di Mina, gak apa-apa. Dia mendahulukan mabit di Mina daripada dia tawaful ifadah, boleh. Tetapi apabila dia berangkat ke Mekah dulu tanggal 10, mendahulukan tawaful ifadah daripada melempar jumrah, tawaf, kemudian sa'i, lalu menggunting rambut. Setelah itu dia tidak boleh menunda melempar jumrah tanggal 10 itu. Wajib di tanggal 10. Hanya di hari itu saja, tanggal 10 Zulhijjah. Melempar 1 jumrah namanya Jumratul Aqabah. Kalau sudah melempar Jumrah Aqabah pada tanggal 10 itu, tidak perlu lagi tahallul gunting rambut. Dan itu juga sudah dinamakan tahallul kubra. Tidak ada lagi larangan ihram. Jadi tanggal 10 Zulhijjah itu ada 2 pilihan. Boleh berangkat ke Mina dulu, mendahulukan Jumratul Aqabah, kemudian tahallul. Dan boleh juga ke Mekah dulu melakukan tawaful ifadah, sa'i kemudian tahallul. Boleh. Habis itu apa? Nah, malam 11, malam 12, malam 13, jamaah semuanya wajib bermalam di Mina. Boleh 2 malam, boleh 3 malam. Kemudian di siang harinya tanggal 11, 12, 13 tadi, dia melempar 3 jumrah. Jumratul Ula, Jumratul Usta, Jumratul Aqabah. Selama 3 hari kalau mengambil nafar sani. Kalau mengambil nafar awal, 2 malam, berarti 2 hari dia melempar jumrah itu. Nah setelah itu kalau belum dia melakukan tawaful ifadah, dia meninggalkan Mina, berangkat dia ke Mekah. Ngapain? Lakukan dulu, karena tawaf ifadah itu adalah rukun haji. Rukun haji yang mesti dilakukan, bukan wajib, rukun haji. Begitu sampai dia ke Mekah, kalau belum melakukan tawaf ifadah tadi tanggal 10, lakukan tawaful ifadah. Tawaf, sa'i, tanpa menggunting rambut lagi. Dan itu sudah tahallul kubra, tidak ada lagi larangan ihram, sudah boleh hubungan suami istri. Mau check in di hotel sudah boleh sama istri. Nah tinggal 1 lagi, menunggu apa? Nunggu kepulangan, dia nanti melakukan sebelum pulang itu tawaf wada. Nah, selesai sudah semua rangkaian ibadah haji. Sejak itu antum sudah boleh mencantumkan di kartu nama Haji Pulan atau Hajah Pulana. Masya Allah, tabarakallah. Subhanallah. Baik pemirsa, bisa kita bayangkan ya kalau kita pergi ke tanah suci dan beliau pendampingnya. Masya Allah.
sudah dipastikan Anda akan merasa terbimbing sekali dari awal keberangkatan, dari rukun ke rukun, semuanya akan dipandu secara detail dan Sunnah. sesuai sunnah, sesuai syariat gitu ya. Dan Ustadz, insya Allah, apakah Ustadz tahun ini berencana, ini kan mungkin sudah musim haji ya. Ya. Setelah musim haji ini apakah antum juga ada rencana untuk mengawal jamaah kita? Mungkin umroh atau apa Ya. gitu Ustadz? Oh iya, saya ini kan mutawif Ustaz. Taib. Mutawif, pembimbing umroh juga, sekaligus menjadi mutawif juga, membimbing tawaf juga. Oke. Jadi dan saya sekarang ini juga buka private. Oke. Selama ini Masya saya kan dipakai banyak travel. Allah. Dipakai saya sebagai pembimbing umrohnya gitu kan. Kalau haji saya baru 5 kali dan itu sekarang agak sulit karena banyak kali persyaratannya dan saya lebih memilih banyak umroh saja. Berikan kesempatan kepada orang yang belum berhaji. Nah ini Ya. kabar-kabar menarik, kabar bahagia buat pemirsa semuanya. Kalau nunggu haji mungkin lama, maka kalau pengen dipandu sama beliau, bisa ikut umroh privat ya, bareng Ya, kami nanti ya, dipandu langsung oleh beliau. Kebetulan saya juga ngawal juga di umroh privat ya. Alhamdulillah. Nah, nanti bisa bergantian gitu ya. Iya. Insya Allah bisa hubungi nanti di kontak beliau. Siap, Ustaz, insya Allah. Nanti disampaikan nomornya atau bisa juga nanti ke nomor saya di 081 8857 115 atau bisa komen di TikTok ini Atau di pakai nomor saya juga. Iya, berapa nomornya Ya. Ustaz? Taib. 0812 996 3993. Jadi kalau ingin dipandu kami berdua ini umroh private, ya harga juga enggak terlalu jauh selisih dengan yang travel itu siap. Insyaallah kita membimbing Ya. jamaah kalau ingin mengikuti sunnah Rasulullah itu dalam umroh maupun dalam ibadah haji ya. Tapi saya lebih prioritas yang umroh dulu Iya. karena saya memberikan kesempatan kepada orang yang belum berhaji Ustaz. Baik, dan pemirsa kita sudah sempat diskusi sebelum live tadi. Untuk umrah privat kita fokus untuk pakai maskapai Saudi Airline ya. Ya betul. Ya. Yang langsung ke direct ke Madinah dulu. Direct langsung Madinah, ya. boleh ke Madinah, kalau nggak available mungkin ke Jeddah ya. Iya. Tapi kita prioritaskan yang direct ke Madinah, kemudian kalau bisa kita dapat yang 2 kali sholat Jumat Ustaz ya. Iya. Ya, apalagi kelebihan yang lain mungkin Ustaz yang bisa disampaikan. Iya, jadi kan selama ini orang pergi umroh itu sederhana sekali Ustaz. Ya. Kurang banyak mendapatkan penjelasan, terutama tempat-tempat bersejarah Ya. dan sebagainya. Jadi kita jelasin semuanya ya. Nah. Jadi ada athar, ada bekas di dalam jamaah itu. Nah, sehingga dia membawa kemabruran. Nah, itu apa itu mabrur? Iya. Apa itu mabrur? Jadi sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, Taib. Ma birul haji ya Rasulullah. Apa itu tanda-tanda haji mabrur ya Rasulullah? Nabi menjawab minimal ada 2. Ada 2 ciri orang itu hajinya mabrur atau umrohnya mabrur. Ya. Yang pertama kata Nabi, setelah dia pulang haji atau umroh itu, ya it'amut tu'am. Dia menjadi orang yang sangat dermawan, suka memberi makan orang yang kelaparan, memberi makan orang miskin. Kalau tadi sebelum haji dia pelit, Ya. ya bakil, begitu dia pulang haji sangat dermawan sekali, menjadi pemurah. Itu tanda hajinya mabrur. Yang kedua watibul kalam. Ya, kalau dia bicara selalu yang bermanfaat. Selama ini kalau dia ngomongnya kasar-kasar, gibah, adu domba, fitnah, begitu dia pulang haji atau umroh, gak mau lagi melakukan itu. Keluar Masya Allah. kata-kata hikmah yang keluar dari mulutnya, itu namanya hajinya mabrur. Nah, begitu. Satu kedermawanan, yang kedua ditutur kata ya. Tutur kata ya. Masya Allah. Karena kita tahu kata-kata ini kan banyak menyakiti orang. Ya. Itu Ya. diantara poin-poin yang kita tekankan nanti ketika pelaksanaan Ya. baik itu haji ataupun Umroh. ibadah umroh privat kita. Ya tadi keunggulannya sudah 2 kali sholat Jumat, mungkin kita pakai Saudi Airline dan kita prioritaskan yang landing Madinah, kalau nggak ada baru ke Jeddah gitu ya. Terus kemudian ada tambahan di sirah mungkin ya, Ya. kita perkuat dengan pengkayaan sirah supaya jamaah juga bisa menarik kembali. Sebenarnya untuk menjalani kehidupan itu kita nggak perlu merekayasa sedemikian rupa, kita tinggal melihat sirah, kita tinggal duplikasi saja. Dan Plug and ada play, satu lagi, gitu ya. alhamdulillah, saya biasa kalau bimbing itu, mereka seakan-akan sudah umroh dulu sebelum umroh. Masya Allah. saya bawa- Gimana tuh, Ya Ustaz? saya bawa mereka dalam bimbingan manasik itu, Oh. saya ajak mereka hijrah secara rohani ke sana. Itu visualisasi Iya, gitu ya. sehingga mereka paham betul. Iya, Ketika sudah melaksanakannya, wah itu langsung terasa Masya sekali Allah. manfaatnya. Ketika dibimbing dengan tuntunan yang manasik yang benar Ya, tadi. luar biasa beliau ya. Ya. Jadi kalau kita di ilmu NLP, Neuro Linguistic Programming atau bahasa pemrograman pikiran, visualisasi itu tuh penting dilakukan di awal Ya. supaya apa? Ketika pas hari hanya bukan mengerjakan sesuatu yang baru lagi. Oh, saya kayaknya udah pernah ngelakuin ini. Dan itu sudah beliau hadirkan pada saat manasik Ustaz ya. Ya, Masya tapi salah satu
kalau masih mungkin waktunya ini, saya ingin sampaikan kepada jamaah sekalian, pemirsa, inti kalau kita ingin mendapatkan kemabruran tadi di antara syarat-syaratnya itu adalah apa sih tujuan orang berhaji itu? Nah ini penting. Iya. Gimana sih? Kalau mengacu kepada firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 27, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa adzin finnasi bil hajj. Wa adzin finnasi bil hajj. Ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ini. Kata Allah dalam ayat ini, ya Ibrahim, ya Muhammad, adzin fin nasi bil hajj. Panggillah, undanglah, serulah umat manusia untuk berhaji. Niscaya mereka akan menyambut panggilanmu, menyambut undanganmu. Sehingga mereka bersegera datang ke sana. Ada yang datang ke sana naik kendaraan pesawat terbang. Ada yang naik kapal laut. Ada yang naik bis. Ada yang kendaraan pribadi. Bahkan ada yang pakai onta dan ada yang jalan kaki. Ya'tina min kulli fajjin amiq. Yang mereka datang dari berbagai pelosok dunia. Yang berbeda kebangsaannya. Berbeda bahasanya. Berbeda warna kulitnya, berbeda adat istiadatnya, berbeda budayanya, berbeda semuanya. Mereka berkumpul di dalam satu tempat. Ustadz, haji itu sampai 8 juta. Biasanya sebuah perkumpulan kalau sudah jangankan jutaan, ratusan ribu saja, itu rawan konflik. Betul. Rawan kriminal. Betul. Rawan pertengkaran. Ya, contoh saya sering ke Las Vegas. Ya. Saya sering ke Las Vegas, tempat judi sana di Amerika sana. Ini pemirsa, Ya. saya kasih prolog dulu. Jadi beliau ini juga dikenal sebagai dai internasional. 4 benua sudah beliau jelajahi untuk menyebarkan Islam. Nah, di antaranya Amerika. Amerika saya dengar sudah 11 kali. Ya, saya 11 tahun dakwah ke Amerika. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Jadi saya mau jelaskan, itu kalau perkumpulan udah ratusan ribu saja itu sudah rawan konflik, rawan kriminal. Tapi di tanah suci orang lihat di Eropa sana berkumpul 8 juta manusia, tidak ada orang kecopetan, tak ada orang macam-macam di situ. Tidak ada orang beribut, tak ada orang berantem. Semua orang khusyuk untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Padahal mereka berbeda kebangsaannya, berbeda warna kulitnya, berbeda bahasanya. Subhanallah. Ini adalah keajaiban daripada tanah suci itu. Apa tujuan orang berhaji? Nah, di situ. Di dalam ayat itu dijelaskan oleh Allah ada 2 tujuan haji utama. Ya. Ada 2. Tapi dari 2 ini justru yang pertama disebutkan oleh Allah apa tujuan haji. Bukan langsung melaksanakan ritual haji. Justru di posisi kedua itu. Allah mengatakan apa? Tujuan haji pertama, liyashhadu manafi'a lakum. Supaya mereka dapat mengambil manfaat yang banyak dari haji itu. Jadi kalau bahasa orang DPR itu Ustaz, istilahnya orang ke sana melakukan studi banding, kira-kira begitu. Tujuan haji seakan-akan untuk studi banding dulu. Loh, kayak seperti studi banding gimana? Supaya nanti Anda ketika haji itu mantap imanmu, mantap hajimu. Jadi lihat-lihat dulu keadaan. Apa yang perlu kita bandingkan memangnya? Lihat. Kita lihat saudara, begitu kita nanti mendarat di Saudi Arabia. Itu negara-negara yang gersang tandus. Sepanjang mata memandang, itu hanya gunung-gunung, bukit-bukit yang tandus. Dan tanah-tanah yang terjal. Di sana tidak ada pepohonan yang hijau, rerumputan yang hijau tidak ada. Kalaupun ada, dia mengimpor tanah dari luar negeri, lalu ditanam di situ, kemudian ditaruh di situ 24 jam itu keran. Saking susahnya di sana hidup pohon-pohon. Ya. Jadi lihat, tapi dari negara yang gersang dan tandus itu ternyata Allah berikan keberkahan bumi. Apa itu? Dari bumi yang gersang dan tandus itu keluar sumber rezeki yang luar biasa. Di sana keluar minyak, gas,
dan panas bumi yang begitu bermiliar-miliar barel. Sehingga membuat negara itu kaya raya. Masya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Kalau kita di Indonesia Ustaz punya mobil Mercy atau GMC atau mobil mewah yang lain, kalau kita di rumah itu kita bungkus pakai parasut. Kemudian mobil ditaruh di garasi. Garasinya ditutup, dikunci. Di luar sana ada pos penjagaan. Bagaimana kita pengawalan itu kendaraan mewah luar biasa. Tapi kalau antum ke Saudi, kan punya garasi mereka. Ditaruh di pinggir-pinggir jalan saja mobil mewah. Mau disenggol, enggak masalah. Saking bagi mereka bukan barang mewah itu. Karena taraf ekonomi mereka yang begitu makmur sekali. Nah, itu lihat itu. Makanya, liyashhadu manafi'a lahum. Lalu kenapa dari bumi yang gersang itu keluar sumber kekayaan yang luar biasa dari hasil buminya? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Kalau penduduk satu negeri rata-rata atau mayoritasnya orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kepada penduduk negeri itu diturunkan keberkahan dari langit dan dikeluarkan keberkahan dari dalam perut bumi. Sehingga negeri Saudi itu berkah. Karena orang yang datang ke sana dalam rangka bertakwa. Dan penduduknya rata-rata adalah orang yang takwa. Tidak semuanya, tapi rata-rata adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Karena mereka penjaga Al-Haramain, penjaga dua tempat sucinya. Jadi saudara, itu tujuan yang pertama. Bukan ritual haji dulu. Lihat-lihat dulu kata Allah. Supaya makin mantap imanmu. Baru puncaknya yang kedua apa? Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil anam, yaitu berzikir, melaksanakan ritual haji pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah, terutama pada tanggal 8 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Sebenarnya pelaksanaan ibadah haji cuma 6 hari saja. Lalu kalau 40 hari jamaah yang reguler, kemana sisa waktu digunakan itu? Kalau kita kan banyak belanja Ustadz. Semestinya digunakan itu apa? Liyashhadu manafi'a lakum. Melakukan studi banding, lihat-lihat dulu supaya pulang dari sana bisa meraih haji yang mabrur. Kalau saya bimbing haji selalu saya tekankan di situ. Bukan ritualnya dulu, tapi Anda bikin perbandingan. Bagaimana kita? Indonesia coba lihat. Negara kita negara kaya raya. Negara yang hijau, tongkat saja dilempar bisa tumbuh jadi pohon kok. Gak perlu ditaruh keran di situ. Tapi sayang negara yang kaya raya. Tidak ada sumber alam yang paling kaya di muka bumi ini melebihi Indonesia, tidak ada. Saya sudah keliling ceramah 4 benua, saudara. Saya sudah keliling di pelosok-pelosok Amerika. Dari ujung ke ujung saya banyak keliling Amerika, lihat. Tidak ada sekaya Indonesia ini, saudara. Indonesia kaya raya luar biasa. Tetapi pertanyaannya, kenapa negara yang kaya raya ini masyarakatnya miskin, bahkan banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan? Karena jawabannya, rata-rata masyarakat kita itu kufur nikmat, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz, terakhir mungkin nasihat. Mungkin 1 menit saja buat saudara-saudara kita yang sebenarnya mereka mampu, tetapi mereka menganggap, haji ini mahal, ngabisin duit banyak dan seterusnya. Apa nasihat antum buat mereka? Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Diwajibkan kepada umat Islam yang mampu melaksanakan ibadah haji minimal sekali dalam seumur hidup. Tapi barang siapa yang mengingkari kewajiban haji itu, pada secara finansial dia mampu istita'ah. Ketahuilah saudara, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu maha kaya terhadap alam semesta ini. Tidaklah Anda jatuh miskin dengan mengeluarkan menyetor ONH itu, tidak akan jatuh bangkrut Anda. Maka yakini Allah itu maha kaya. Karena haji itu adalah kewajiban sekali dalam seumur hidup. Anda jangan mengabaikan. Dan jangan nunggu, nanti kan kalau saya masih muda, nanti kalau sudah tua. Tidak, justru yang paling bagus berhaji adalah di waktu masih muda. Karena ibadah haji, ibadah perjuangan, ibadah jihad, ibadah fisik. Ya berat. Kalau Anda masih muda, tidak perlu dituntun-tuntun Anda. Akan mampu dan lebih khusyuk dalam rangka ibadah. Tapi kalau sudah tua, sudah uzur nanti didorong-dorong lagi. Aduh, kurang khusyuk dalam beribadah itu. Jadi saran saya, apalagi sekarang waiting listnya, daftar tunggunya itu sampai belasan tahun yang reguler. Yang ONH Plus saja sampai 7 tahun. Maka kalau Anda sudah mampu, daftarkan segera. Daftarkan segera supaya Anda nanti pada waktunya bisa melaksanakan ibadah haji. Tapi kalau Anda sudah daftar, sudah setor ONH,
belum melaksanakan tapi meninggal dunia, insya Allah tidak ada dosa bagimu dan insya Allah pahala haji itu sudah sampai kepadamu. Baik, terima kasih Ustadz paparannya yang luar biasa. Ya, sama-sama Ustaz. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kita malam hari ini kebetulan kita live di studio Pesantren Modern Darul Ilmi Indonesia. Dan ada kabar baik buat pemirsa semuanya, bahwa masih ada seat ya, atau masih ada slot satu kelas yang kosong di Pesantren Modern Darul Ilmi Indonesia untuk tahun ajaran 2026-2027. Mungkin sekitar satu kelasnya ada ya sekitar 30 orang. 30 orang. Ya. Wah, kesempatan luar biasa. Dan di sini kelebihannya Pesantren Modern Darul Ilmi ini adalah orang kan selama tahunnya saya ini bapaknya para mualaf Ustaz. Betul. Karena saya dari Kristen dulu kan. Ya. Dianggap saya bapaknya mualaf dan saya banyak Ya. pesantren mualaf kebetulan. Nah, jadi yang di Gadok ini saya bikin Pesantren Modern Darul Ilmi Indonesia yang berkiblat ke Gontor. Jadi bahasa pengantaranya itu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bilingual, Arab Bilingual, Inggris, pengajarnya juga. Kebetulan ada syekh Gontor juga bahkan ya. ada syekh dari Mesir. Dari Mesir, Sekali, Masya ya. Allah. Ada dokter juga dari Malaysia, Ya, betul. ada alumni dari kampus dari Amerika juga, betul. Masya Allah. Ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini, masih ada satu kelas yang tersisa di tahun ajaran 2026-2027. Dan terakhir, pemirsa semuanya. Syaratnya apa? Syaratnya tamat SD. Oh iya. Kalau tamat SD 6 tahun masa Iya. belajarnya. Kalau Iya. tamat SMP 4 tahun masa belajarnya. Betul, jadi ini bisa tamatan SD ataupun tamatan SMP gitu ya. Jadi tamatan SD 6 tahun, kalau tamatan SMP ikut kelas intensif bisa 4 tahun. Dan insya Allah bagus bahasa Arab, mahir nanti bahasa Arab. Insya Allah, Dan dijamin. Inggris. Bahasa Arab Inggrisnya luar biasa. Ya. Baik, pemirsa semuanya, untuk Anda yang berminat untuk melaksanakan ibadah umrah privat, ya, umrah privat ini bisa mulai 7, 8, 9 pack gitu ya, satu keluarga. Dibimbing teman bapaknya kantor. mualaf. Ya, akan dibimbing langsung sama beliau nih, Ya. Ustadz Naban. Dan saya dalam itu Ustaz, maaf. Dalam manasik juga saya selipkan tentang testimoni kenapa masuk Islam saya dulu. Betul. Dan saya dalam ceramah saya berikan perbandingan agama juga. Itu salah Ya. di antara khususan kita membimbing jamaah haji atau umroh. Baik, bisa kontak ke nomor beliau di 0812 9963 993 atau bisa juga di nomor saya di 081 88 57 115. Dan video-video private umroh atau umroh privat banyak saya unggah juga di TikTok saya di Nurdin Basyari Afami. Silakan nanti temukan di TikTok. Antum mulai pelan-pelan. Eja yang nomor HP-nya jangan dicepat. Biar siapa tahu Oke. pemirsa mau menulis sempat. Tulis ya, ini Pelan-pelan nomor aja. Ustadz Nababan Ya. di 0812 9963 993. Ya, satu lagi yang nomor saya di 081 88 57 115. Dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih Ustadz atas waktunya dan sama-sama. paparannya. Semoga bermanfaat ini. Insya Allah menasik kita bermanfaat ini. ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.